Sebuah langkah yang seringkali dilupakan atau dilewatkan oleh para pemula atau siapapun yang ingin berjualan di sosial media, dan ini faktor penting yang menentukan terjadinya closing atau terjadinya penjualan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, sebagai seorang pemula ataupun seorang yang aktif di sosial media, kita seringkali melihat nih, kita di melihat video itu banyak sekali seorang konten kreator yang besar yang mendapatkan income yang banyak, teman-teman. Ada yang 1,7 miliar, ada yang 1,2, itu per minggu loh. Kayak ini ya, kayak Bunda Sophie yang jualan ini skincare, kemudian Dr. Richard Lee dan lain sebagainya, itu mendapatkan income yang banyak dari sosial media. Mereka berjualan di TikTok, berjualan di mana gitu. Karena sekarang trafficnya memang di situ. Dan teman-teman, kita kan memang termotivasi, itu baik ya. Kita mencontoh mereka, kita membuat video yang banyak, kemudian menguploadnya dengan harapan terjadinya closing dan dapat income yang banyak. Namun yang sering dijumpai, seorang yang pemula itu upload video yang banyak, kemudian ya banyak view tapi tidak terjadi closing. Nah, teman-teman, ada sesuatu yang harus kita pahami dulu. Ada yang ini harus dijawab pertanyaan seperti ini. Kenapa orang mau membeli dari para konten kreator yang sudah terkenal itu? Karena mereka sudah percaya atau sudah trust. Jadi sebuah transaksi paling awal timbul setelah adanya trust antara pembeli dan penjual. Orang yang mau membeli sudah percaya kepada yang menjual, sehingga terjadilah closing. Nah, mereka para selebritis, para kreator besar itu sudah punya nama, sudah dikenal nih. Orang sudah tahu namanya, mereka siapa, kemudian mereka sebagai apa, sudah hafal mereka, suaranya, wajahnya sudah hafal, dan mereka sudah kenal dan percaya untuk membeli produk. Dan akhirnya mempermudah terjadinya closing. Inilah yang terjadi namun tidak terlihat. Sebenarnya ini yang kita lihat hanya mereka banyak upload, kemudian transaksinya banyak gitu kan. Kemudian kita berharap terjadi seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita bukan siapa-siapa, bukan dikenal oleh orang, bukan artis. Jadi kita harus membuat calon pembeli percaya dulu kepada kita, baru kita menjual. Jadi langkah yang pertama adalah memperkenalkan diri, membuat orang kenal, membuat orang tahu kepada kita. Caranya dengan menguatkan yang namanya personal branding, yaitu upaya agar kita mudah dikenal, mudah diingat oleh viewer. Sehingga ke depan jika kita mengupload sebuah produk untuk berjualan, potensi terjadinya closing lebih besar, teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara membangun personal branding yang kuat? Nah, teman-teman, saya sudah membuat beberapa modul untuk membahas ini. Akan dijelaskan nih bagaimana cara membuat personal branding dalam bentuk visual, membuatnya dalam bentuk audio, dan di tempat mana saja kita menempatkan unsur personal branding itu agar maksimal hasilnya dan kita mudah diingat. Kemudian cara menerapkannya bagaimana, dan apa yang harus kita hindari agar kita memperkuat personal branding kita itu tidak sia-sia gitu. Semuanya dikemas dalam sebuah modul dengan tema strategi membangun personal branding. Untuk informasi lebih lengkap silahkan dicek di link di bio saya, teman-teman ya. Dan untuk mengakses semua ini, teman-teman hanya perlu membayar sekali saja, seharga makanan, seharga soto, seharga bakso. Kita sudah bisa mengakses semua video tersebut secara seumur hidup, lifetime. Cukup bayar satu kali tapi bisa mengakses sebuah pengetahuan yang selamanya gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, maaf nih, saya akan memberikan analogi. Kalau kita dengan membeli bakso, membeli soto, membeli rawon kan memberi manfaat kepada perut kita, kepada tubuh kita. Kemudian jika kita memberikan manfaat kepada pikiran kita, investasi leher ke atas, maka ini akan bermanfaat seterusnya seumur-umur, teman-teman. Kalau kita membeli makanan kan sudah kenyang ya, sudah kan dibuang toh. Nah, kalau kita investasi ke leher ke atas, ke pengetahuan kita, maka akan berguna seterusnya. Dan ini bisa jadi menjadi faktor penentu, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kita di dunia online. Nah, ini dari sisi manfaat dan segi harga, manfaatnya jauh melebihi harga, teman-teman, kalau boleh saya bilang seperti itu. Teman-teman juga bisa mengaksesnya di link yang ada di bawah video ini ya, di deskripsi. Silahkan diklik, teman-teman, itu juga akan mengarah ke sana. Teman-teman, cepat lakukan personal branding, karena pada akhirnya semua konten kreator akan melakukan personal branding. Siapa yang lebih dulu, dialah yang lebih mudah dikenal. Karena ada filosofi seperti ini, ada 100 ekor sapi, maka sapi yang berwarna ungu itu yang paling mudah dikenal. Jadi jadilah berbeda dengan menguatkan personal branding kita. Teman-teman, demikian dari saya. Jangan lupa dicek di link di bio, teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sukses.